Halo good people, saat ini sudah banyak milenial yang paham dengan pentingnya investasi. Namun, literasi dan pengetahuan yang dimiliki terkait investasi masih minim. Seperti yang lagi rame nih, banyak orang yang berinvestasi yang diiklankan oleh influencer mengalami kerugian yang tinggi dan mereka kaget. Investasi yang dipikir akan mendapatkan keuntungan justru sebaliknya, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Investasi merupakan nilai yang fluktuatif, artinya gampang untuk berubah. Masyarakat kita kadang panik kalau investasinya turun dan akhirnya mengambil keputusan yang tidak tepat, yaitu menjual misalnya saham di harga yang rendah. Inilah pentingnya literasi investasi. Nah, salah satu yang penting untuk diketahui adalah tingkat toleransi risiko. Apa sih tingkat toleransi risiko itu? Jadi, toleransi risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh investor. Risiko ini bisa berupa meraih keuntungan yang besar ataupun berupa meraih kerugian. Lalu, bagaimana perbedaan antara tingkat toleransi risiko dan kapasitas risiko? Jadi, kapasitas risiko yaitu seberapa besar risiko yang investor ambil ditentukan oleh situasi keuangan pribadi mereka. Tidak seperti toleransi risiko yang mungkin tidak berubah sepanjang hidup. Kapasitas risiko lebih fleksibel dan berubah tergantung pada tujuan pribadi dan keuangan serta waktu yang dilakukannya. Dengan paham risk tolerance atau tingkat toleransi risiko, investor akan mengetahui mana jenis investasi yang cocok dengan mereka dan menghindari yang kurang sesuai. Cara untuk menentukan risk tolerance ini, kita harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan investasi. Kita harus tahu terlebih dahulu tujuan investasi digunakan untuk hal seperti apa dan dalam waktu rentang berapa tahun. Semakin lama kita hold investasi itu, maka risiko akan semakin besar karena potensi kerugian. Untuk mengakali ini, kita lebih baik melakukan diversifikasi investasi. Kalau kata pepatah nih, don't put your egg onto one basket. Kita harus membagi-bagi investasi kita ke beberapa emiten, jangan hanya satu emiten saja untuk menanggulangi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedua, menerjemahkan toleransi risiko ke dalam strategi investasi. Dengan paham risk tolerance, tentu saja investor akan mengetahui jenis investasi yang cocok. Seperti tadi ya, investor dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama berdasarkan seberapa besar risiko yang dapat ditoleransi mereka. Yang pertama, agresif. Investor dikategorikan agresif biasanya sangat memahami pasar dan berani mengambil risiko. High risk, high return. Jadi risikonya tinggi, begitu pula return yang akan didapatkannya juga tinggi. Mereka juga dikenal sebagai investor yang bermodal besar, berpengalaman, dan memiliki portofolio yang bagus. Dalam berinvestasi, investor yang agresif juga lebih memilih aset dengan pergerakan harga yang dinamis seperti ekuitas. Yang kedua, sedang. Jadi, investor dengan risk tolerance yang sedang lebih mencari tempat aman saat berinvestasi. Investor sedang lebih memilih menyeimbangkan investasinya antara kelas aset yang berisiko dan aman. Jadi, berbeda dengan investor agresif yang lebih memilih hanya berinvestasi pada aset yang berisiko. Hal ini membuat investor sedang mendapatkan penghasilan yang lebih rendah dan tidak mengalami banyak kerugian saat harga aset terjun bebas. Yang ketiga, konservatif. Jadi, investor terakhir berdasarkan risk tolerance adalah konservatif. Mereka yang masuk ke dalam kategori ini lebih memilih untuk bermain aman saat berinvestasi. Umumnya, jenis investor konservatif mengambil risiko paling sedikit, jadi mereka tidak akan mencoba berinvestasi pada aset yang berisiko. Prioritas mereka adalah menghindari kerugian daripada menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, aset yang dipilih untuk investasi biasanya berupa obligasi atau investasi yang menghasilkan penghasilan pasti. Cukup sekian dan see you next time. Bye-bye.